Aksi keji kelompok pendukung Joko Widodo terekam kamera. Seolah berada di negara tidak beradab yang masih menganut sistem hukum rimba, mereka mempertontonkan perilaku barbar seolah masih berada di dunia sebelum negara terbentuk. Ya, kelakuan biadab ini dipertontonkan Sylvester Matutina, ketua relawan pendukung setia Jokowi yang mereka sebut Solidaritas Merah Putih. Mirisnya lagi, polisi yang berada di tempat kejadian dengan sengaja mengalihkan pandangan ke tempat lain seolah membiarkan perundungan ini dilakukan. Selamat datang di Opini Alvin. Aksi menyampaikan pendapat di depan umum yang diizinkan dan dijamin undang-undang, terciderai oleh aksi premanisme sekelompok orang. Aksi keji ini dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri Relawan Solidaritas Merah Putih. Relawan ini adalah kelompok yang dibentuk untuk mendukung Jokowi ketika maju sebagai calon presiden pada tahun 2014. Sampai saat ini, kelompok ini masih tetap eksis membela kepentingan Jokowi, sekalipun Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Siapapun yang paham demokrasi pasti akan memandang perilaku ini sebagai tindakan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan hukum di negara kita. Sylvester Matutina dan kelompoknya dan siapapun yang mendukung keaslian ijazah Jokowi wajar saja jika bertentangan dan berbeda pendapat dengan kelompok penggugat ijazah Jokowi. Mereka boleh saja melakukan aksi demo tandingan menyampaikan orasi dengan suara sekeras apapun untuk menjawab kelompok yang berbeda pendapat dengan mereka. Namun tindakan melakukan intimidasi apalagi sampai menyentuh lawan debat adalah perilaku tidak beradab yang tidak dibenarkan dalam dunia demokrasi. Apakah seorang Sylvester Matutina melakukan tindakan ini di luar keterbatasan SDM-nya? Sayangnya, jejak digital Sylvester membuktikan sebaliknya. Seorang Sylvester Matutina juga pernah melakukan aksi demonstrasi menuding mantan Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala sebagai akar persoalan kemiskinan di Indonesia. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala JK, karena JK yang saudara-saudara menggunakan rasisme, menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi, betul? Dan untuk kepentingan Yusuf Kala 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala. Jadi kalau Yusuf Kala bilang yang kayak orang Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah. Bapak Ibu tahu yang orang miskin di Jawa itu adalah orang Islam banyak, yang di orang Kristen juga banyak. Di NTT yang miskin orang Kristen, yang miskin di Papua orang Kristen, yang miskin di Bali adalah orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kala. Mereka korupsi, mereka nepotisme, mereka hanya memperkaya keluarganya saja. Bapak Ibu lihat, Halim Kala kaya raya, Abu Rizal kaya, Bakri kaya raya. Aksi demonstrasi ini dilakukan oleh Sylvester Matutina dan kelompoknya pada tahun 2017 pada masa transisi pemerintahan periode pertama Jokowi menjabat sebagai presiden, ketika hubungan Jokowi dan Yusuf Kala sudah mulai renggang. Yusuf Kala yang menginginkan pemberdayaan pengusaha mengutamakan pribumi dibandingkan dengan korporasi pengusaha keturunan Cina menjadi alasan kelompok Sylvester dan kawan-kawan melakukan demonstrasi. Agar lebih meyakinkan pendukungnya, Sylvester memelintir isu ini ke arah agama dengan harapan bisa mendapatkan dukungan penuh dari kelompoknya. Bukan hanya nama mantan wakil presiden, pengusaha lain yang juga sekaligus ketua umum Partai Golkar kala itu Abu Rizal Bakri pun ikut terbawa-bawa dalam aksi demonstrasi mereka. Dari sini terlihat bahwa Sylvester melakukan standar ganda dalam aksinya. Dia akan melegalisasi tindakan aksi demonstrasi yang dia lakukan sendiri dengan kelompoknya, sebaliknya akan memandang bahwa aksi demonstrasi haram jika dilakukan oleh orang lain. Aksi demonstrasi menuntut Jokowi diadili untuk menuntaskan isu ijazah palsu tidak ada bedanya dengan aksi demonstrasi yang dilakukan Sylvester dan kawan-kawan pada tahun 2017, minta Yusuf Kala dan para pengusaha lokal juga diadili. Justru yang membedakan adalah kepentingan di balik aksi demo. Jika demo para penggugat ijazah Jokowi dilakukan murni oleh aspirasi pribadi rakyat, Sylvester justru melakukan untuk kepentingan Jokowi dan korporasi non-pribumi. Kelakuan Sylvester dan kawan-kawan seolah negara ini hanya menjadi milik bagi kelompoknya adalah tindakan biadab dalam konteks negara demokrasi. Aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh kelompok penggugat ijazah Jokowi baik yang dilakukan di UGM maupun di rumah Jokowi sudah mendapatkan izin dari pihak berwenang. Aksi mereka adalah aksi legal yang seharusnya tidak bisa dihadapi dengan sikap intimidatif, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kewenangan. Sikap polisi dalam aksi persekusi ini pun patut dipertanyakan.
Polisi sebagai pengayom masyarakat seharusnya bisa menjamin hak masyarakat menyampaikan aspirasi, terlebih jika para penyampai aspirasi ini sudah mengantongi izin. Ironinya, di lapangan terlihat seorang anggota polisi yang seolah dengan sengaja membiarkan kelompok Sylvester dan kawan-kawan mendatangi dan mempersekusi seorang anggota demonstran. Terlihat sekali bahwa polisi ini sudah mengetahui bahwa dua kelompok berbeda pendapat ini akan bertemu. Penggugat ijazah Jokowi yang terlihat berjalan seorang diri dibiarkan dipersekusi oleh kelompok Sylvester yang terlihat lebih banyak. Jika oknum polisi ini bertindak profesional menjalankan amanah sebagai pelindung buat seluruh rakyat Indonesia, maka seharusnya dia bisa mencegah perilaku biadab itu terjadi. Polisi sejatinya adalah polisi negara yang bertanggung jawab menjaga kenyamanan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Polisi bukan polisi pemerintah, bukan polisi pejabat dan terlebih lagi bukan polisi pelindung relawan. Video ini kami buat bukan untuk mendukung satu kelompok tertentu. Video ini ditujukan untuk mengingatkan komitmen bangsa kita sebagai bangsa yang menganut sistem demokrasi, di mana rakyat dilindungi dan dijamin undang-undang untuk menyampaikan aspirasi. Jokowi sebagai mantan presiden, pernah menikmati berkuasa selama 10 tahun menentukan kebijakan penggunaan anggaran di negara ini. Maka wajar jika sampai kapanpun, sikap, perilaku dan tindakannya akan selalu menjadi konsumsi publik. Jika seseorang tidak ingin kepentingan pribadinya diusik, maka janganlah menjadi pejabat publik. Jadilah petani, jadilah nelayan, jadilah tukang kayu dan bayarlah preman sebanyak mungkin mengawal rumahmu jika sampai ada orang yang mempertanyakan ijazahmu. Bagaimana pendapat kalian? Setujukah dengan tindakan Sylvester boleh mempersekusi orang lain hanya atas dasar berbeda pendapat? Jika tidak setuju, hukuman apakah yang pantas dijatuhkan untuk para preman yang dibayar membungkam aspirasi masyarakat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe video ini agar dapat berkembang menjadi channel penyeimbang yang akan selalu mengkritisi tindakan sewenang-wenang yang tidak berlandaskan hukum positif kita. Terima kasih sudah menonton.